Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Pemirsa Wisro TV dimanapun Anda berada, mari senantiasa kita bersyukur dan meningkatkan syukur agar kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kebaikan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Dan hindarilah perbuatan, sikap, dan apa saja yang bermakna kufur dan maksiat. Karena semua itu adalah bisa menjadi sumber petaka bagi kita. Bukan saja di dunia, tetapi di hari akhir, di hari yaumil qiyamah nanti. Pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang bertalian dengan mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema adalah Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Benar para pemirsa Wisro TV dimanapun Anda berada. Bani Israel umat daripada para nabi yang sekian banyak Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Semuanya adalah generasi demi generasi dibimbing oleh nabi-nabi Allah, hamba-hamba Allah pilihan. Saya ingin mengajak para pemirsa Wisro TV dimanapun Anda berada untuk menyimak hadis. Hadis itu adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan hadis ini adalah telah ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan hadis ini adalah kata beliau sahih. Para pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui salah seorang sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel kanat tasusuhum anbiya'uhum, kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu laisa kainun ba'di nabiyyun fikum. Kata Rasulullah SAW, inna bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, turunan Israel, manusia secara generasi turun-temurun, Bani Israel itu adalah dipimpin oleh para nabi mereka. Setiap nabi yang meninggal, Allah gantikan dengan nabi berikutnya. Lalu kata Rasulullah SAW bahwa tetapi tidak ada lagi nabi yang akan datang, yang akan Allah turunkan, yang akan Allah utus setelah aku. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu fama yakunu ya Rasul, kalau nabi yang biasanya ada menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya,
meneruskan mata rantai dakwah dari kalangan Bani Israel sudah meninggal. Lalu kata mereka para sahabat, apa yang akan terjadi? Kata beliau setelah ditanya ini adalah, takunu khulafa fataksur. Yang akan terjadi adalah para khulafa, jamak dari khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti yang datang menggantikan orang yang telah mendahului mereka. Takunu khulafa. Bahkan kata Rasulullah SAW, fataksur. Dan itu adalah banyak. Para pemirsa Rasul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalu, para sahabat begitu dijawab bahwa mereka akan terjadi khalifah, pengganti para nabi itu, dan mereka adalah jumlahnya banyak. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita sikapi? Kaifa nasna? Ya Rasul, bagaimana kita berbuat? Qala, kata Rasulullah SAW, aufu bi bayatin al-awwal fal-awwal. Kalian penuhi bayat satu khalifah ke khalifah yang lain. Addul ladzi alaikum, kata Rasulullah SAW, kalian tunaikan apa yang seharusnya kalian tunaikan. Fa yas'aluhum Allahu alladzi anil ladzi alaihim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, akan meminta pertanggungjawaban kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka, orang-orang yang memimpin, para umara, para wulad, termasuk para khulafa tadi. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini relatif pendek. Bisa pemirsa fahami bahwa hadis ini membuktikan bahwa di dalam Islam ada suatu teori yang disebut dengan teori tata kepemerintahan atau tata negara. Adalah suatu berita. Berita ini adalah telah terdahulu. Dan ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak belajar, beliau tidak membaca sejarah. Beliau juga tidak menggali berbagai gejala yang ada di alam ini. Beliau hanya menerima wahyu. Tetapi hadis ini memberikan bukti bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Rasul mengatakan tentang perkara-perkara yang lampau, perkara yang bertalian dengan Bani Israel, dan itu adalah ribuan tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Tetapi pernyataan dan berita Rasul itu benar, terbukti, ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, menunjukkan bahwa agama-agama sebelum yang dibawakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar telah terjadi, dan itu adalah tidak bisa dipungkiri, dan bukti sejarah pun menjadi saksi. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini perlu kiranya untuk kita renungkan, dijadikan sebagai bahan renungan, dijadikan sebagai bahan di mana kita berpikir Islam telah memberikan kepada kaum muslimin, umat manusia seluruhnya bahkan, bahwa ada tata negara, ada tata kepemerintahan dalam Islam. Islam bukan hanya sekedar mengatur salat, mengatur zakat, mengatur saum, mengatur haji, mengatur zikir, mengatur sedekah, mengatur qiraatul Quran, dan seterusnya. Bahkan dalam Islam terdapat suatu aturan, dan aturan itu adalah telah terbukti bukan saja umat Muhammad SAW, tetapi telah terjadi pada masa Bani Israel. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berita, dan berita ini harus kita benarkan. Tetapi riwayat singkat ini adalah memberikan kepada kita banyak pelajaran, banyak butiran, dan banyak mutiara
kita harus ambil, kita harus jadikan sebagai pedoman, kita harus jadikan sebagai suatu landasan bagaimana semestinya seorang muslim mempunyai cara berpikir, mempunyai cara bertindak, dan seharusnya watak apa, sikap apa yang harus terlahir dari seorang muslim. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi. Kanat Bani Israel tasusuhum anbiya'uhum. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kata Rasul, kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi yang meninggal berikutnya diganti oleh nabi berikutnya. Tetapi kata Rasul, setelah aku tidak ada. Laisa kainun fikum ba'di. Tidak ada setelah aku, tidak ada lagi nabi. Para sahabat mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat nabi tidak ada, yaitu akan datang para khulafa, para pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, para penerus perjuangan Rasul, dan penerus pula mata rantai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah disampaikan bahwa akan ada nabi, akan ada khulafa, dan berikutnya adalah apa yang harus disikapi, khulafa itu adalah juga wajib untuk ditaati satu demi satu. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita bersama. Di dalam hadis yang pendek ini terdapat sekian butiran mutiara yang harus kita bisa serap. Yang pertama adalah, inilah pemahaman yang benar terhadap as-siyasah. Kata Rasul, inna bani Israel kanat tasusuhum sasa yasusu siyasatan. Siyasah, dari sinilah kata siyasah bermula, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan dengan politik. Yang sesungguhnya politik itu tidak sama persis dengan makna as-siyasah. Kita sering tahu bahwa dalam berpolitik yang terjadi adalah sikut-sikutan, bunuh-bunuhan. Bagaimana agar jabatan dia bertahan, bagaimana agar kursi dia raih dan dia duduki dengan empuknya. Bagaimana bahkan jika dia duduk di kursi itu, dia akan lupa berdiri dan tidak boleh ada orang lain yang mengganggu kursi tersebut. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, nyawa, harta benda menjadi korban keserakahan bagi orang yang mempunyai faham terhadap politik. Dan politik ini tentu bisa diartikan dengan siyasah, walaupun dalam beberapa sisi tentu mempunyai perbedaan. Tetapi intinya adalah bahwa siyasah itu sesungguhnya artinya adalah bahwa adalah satu tata cara seorang pemimpin untuk memimpin umatnya, menjadikan mereka menjadi lebih baik, mereka menjadi bertakwa kepada Allah, menjadikan Islam zahir dijadikan sebagai pedoman, dilaksanakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengontrolnya, penegaknya, bahkan eksekutor pertama adalah mereka, para pemimpin, atau yang disebut dengan orang yang disebut dengan tasusuhum anbiya'uhum. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, pemahaman yang benar tentang siyasah dalam Islam adalah bahwa dia adalah merupakan sistem. Dia adalah merupakan suatu aturan yang wajib dikerjakan, wajib diaplikasikan oleh setiap orang yang memimpin, bagaimana agar umatnya menjadi lebih baik. Lebih baik bukan saja menurut manusia, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan bahwa wazifah ataupun kewajiban ataupun peran ataupun tanggung jawab dari seorang pemimpin itu adalah pada prinsipnya dua saja. Pertama adalah himayatuddin, memelihara Islam. Dan yang kedua adalah imaratud dunya, memakmurkan dunia. Dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya
Islam memberikan suatu tatanan, memberikan suatu aturan, bahkan meletakkan suatu sistem yang lengkap di dalam bagaimana seorang pemimpin mengatur dan memanage negara dan umatnya. Dia harus bukan saja manusia secara fisik, harus sejahtera, harus bisa makan, harus maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, harus tentram dan seterusnya. Tetapi lebih prinsip lagi adalah bahwa manusia di dunia ini adalah harus sesuai dengan kehendak penciptanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, maka dia harus menjalankan, mengamalkan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemahaman politik dalam Islam. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua setelah kita tahu bahwa para umat dari Bani Israel itu adalah dipimpin oleh para nabi, dan berarti adalah bahwa pelajaran berikutnya sesungguhnya ini yang harus kita pahami. Orang tidak jarang kurang menyadari ini. Sesungguhnya yang memimpin umat ini semestinya adalah para nabi. Kan tadi kita dengar, tasusuhum anbiya'uhum. Memimpin mereka itu adalah para nabi mereka. Para nabi sekarang sudah meninggal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi itu juga adalah sudah meninggal. Dan hadisnya adalah kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Berarti kalau nabi meninggal, yang menjadi khalafnya, yang menjadi khalifahnya adalah al-ulama. Dan itu adalah benar dalam sejarah. Bukankah kita mengenal Al-Khulafa Ar-Rasyidun? Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, deretan semua yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka adalah ulama. Di sini kita dapat pelajaran bahwa pemimpin umat itu semestinya adalah ulama. Walaupun tentu ulama ini harus difahami dengan ulama yang memang mempunyai pemahaman yang komprehensif. Karena ulama pada masa itu adalah bukan saja mereka mengajar di atas kursi, bukan saja mereka ceramah di atas mimbar, bukan saja mereka dikelilingi oleh murid-muridnya di tengah halaqah ilmi, tetapi orang-orang yang disebut dengan ulama pada waktu itu adalah disebut dengan fursanun nahar wa ruhbanul lail. Fursanun nahar artinya adalah mereka orang-orang yang mujahidun, di siang hari berjihad fisabilillah, dan di malam hari mereka adalah benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah. Tahajudnya begitu kuat, menangis kepada Allah SWT dengan penuh harap dan takut. Berharap kepada Allah agar mereka masuk ke dalam surga Allah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ulama tidak seperti yang difahami oleh orang-orang mutaakhirin sekarang, bahwa ulama itu adalah hanya membahas tentang masalah taharah, bersuci, salat, saum, zakat, dan seterusnya. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang paham tentang berbagai hal, sehingga mereka menjadi patut, layak, kompeten untuk menjadi khalifah pada giliran berikutnya. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, disinilah yang harus kita pahami bahwa Islam berpandangan bahwa yang berhak menjadi pemimpin itu adalah ulama, bukan sekedar politikus. Karena jika para politikus itu adalah bukan ulama, bahkan sekuler, bahkan mungkin tidak senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak senang dengan Rasul Muhammad SAW, tidak senang dengan orang yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka tentu akan menjadi rusaklah tatanan alam semesta ini. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, ini adalah pelajaran kedua yang harus kita catat, bahwa sesungguhnya yang berhak menjadi pemimpin di dunia ini adalah
al-ulama. Kenapa? Karena mereka faham tentang bagaimana manusia harus diperlakukan. Faham bagaimana dunia harus diperlakukan. Bagaimana Allah, bagaimana Rasul, bagaimana Al-Quran, bagaimana syariat harus diperlakukan. Semua itu adalah sangat komprehensif jika dipegang oleh al-ulama. Bayangkan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, laula al-ulama lasaran nasu kal bahaim. Seandainya di dunia ini tidak ada ulama, sesungguhnya manusia itu adalah akan menjadi bagaikan binatang. Tentu binatang itu adalah ada binatang jinak, ada binatang buas. Terlepas dari buas atau jinak, namanya binatang. Dia adalah hidupnya untuk hawa nafsu. Dia adalah hidupnya untuk rakus dan tamak. Dan na'udzubillah min dzalik. Jika manusia sudah diwarnai oleh peri kebinatangan, bukan peri kemanusiaan, betapa dunia akan menjadi terancam. Manusia akan menjadi terancam. Hutan menjadi terancam. Darat menjadi terancam. Lautan menjadi terancam. Seluruh alam semesta menjadi rusak, terancam oleh manusia yang dia adalah bukan berkarakter manusia, tapi dia berkarakter binatang. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tegaskan, dan ini adalah merupakan apa yang sudah kita dengar dengan jelas gamblang dari apa yang tadi kita dengar dari Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah SAW, laisa kainun ba'di nabiyun, tidak ada lagi nabi setelah aku. Kata Rasulullah SAW jelas, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dan ini ada sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Rekan dan pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yang mendapat wangsit, yang mendapat mimpi bahwa dia bertemu Allah, bertemu malaikat Jibril, mengaku bahwa dia adalah nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah ingkar, telah kafir dengan hadis seperti ini, dan ini adalah tentu kesesatan yang nyata. Hati-hati. Kita masih ada usia untuk sampai dengan mati dan hari kiamat. Kalau itu masih Allah berikan pada kita, lalu ada sampai berita kepada kita bahwa ada orang yang mengaku nabi, laki-laki kah atau perempuan kah, maka semuanya adalah kadzab. Dia adalah dusta. Dia adalah kufur dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah keluar dari Islam. Dia adalah murtad. Bahkan semestinya jika syariat Allah Subhanahu wa taala ada di muka bumi ini, orang itu adalah menjadi darahnya halal. Pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat kasih, sangat sayang kepada manusia, dan karena itu mengutus Muhammad SAW sebagai nabi penutup adalah karena Allah sayang kepada manusia, dan dengan sayangnya itu adalah Allah turunkan pula Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah SWT, kata Rasulullah SAW, laisa kainun ba'di nabiyun, tidak ada lagi nabi setelah aku. Siapapun, dimanapun, pada zaman kapanpun, tidak ada yang boleh, yang sah, yang benar, yang diakui, yang menyatakan hak bahwa dia adalah nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengan sangat jelas memberikan kepada kita berita tentang itu. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah SWT, ternyata kalau kembali kepada hadis ini, tolong dicatat baik-baik bahwa tata negara yang ada di dalam Islam adalah yang disebut dengan al-khilafah. Dan orang yang memimpin, yang menjadi amir, yang menjadi penguasa dalam sistem khilafah ini, kemudian kita kenal dengan sistem ataupun orang yang disebut khalifah. Khalifah.
Selain itu adalah berarti bukan tata negara, sistem politik yang ada sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam yang ada adalah al-khilafah. Dan itu adalah dengan dua cara. Imma dengan al-ahad, di mana seorang khalifah yang terdahulu pesan bahwa khalifah berikutnya adalah fulan. Atau dengan sistem yang kedua, yaitu dengan cara bahwa menyerahkan kepada satu tim, menyerahkan kepada kelompok orang untuk mereka menjadi bagian daripada apa yang kita kenal sekarang misalnya dengan kata formatur, lalu mereka kemudian memilih di antara mereka untuk menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Memang setelah Khulafa Ar-Rasyidun meninggal dunia, sudah pergi meninggalkan kita, muncullah apa yang disebut dengan kerajaan. Dan itu adalah yang sekian lama kemudian ada di dalam pemerintahan Al-Islam, ada di dalam sejarah Al-Islam. Pemirsa Wesel TV yang dirahmati Allah SWT, tetapi nas Rasul mengajar kepada kita bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin itu, orang itu disebut dengan khalifah. Karena itu julukannya dalam Islam disebut dengan khalifah, disebut dengan al-imam, dan disebut dengan amirul mukminin. 3 julukan inilah yang kemudian dikenal di dalam sistem pemerintahan al-Islam. Pemirsa Wesel TV yang dirahmati Allah SWT, ini adalah yang ketiga dan keempat. Ada hal yang harus kita lakukan dan kita harus tahu juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang menjadi keharusan, kewajiban umat terhadap penguasa. Kata Rasul tadi dikatakan, aufu bi bai'ati al-awwal fal-awwal. Kalian harus penuhi baiat kalian terhadap amir satu demi satu. Tidak boleh ada 2 khalifah dalam waktu yang sama. Harus berurut. Seperti tadi katakan bahwa kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setelah nabi yang lalu adalah meninggal, diganti oleh nabi berikutnya. Demikian pula khalifah satu meninggal, maka diganti dengan khalifah berikutnya. Adapun bahwa khalifah itu, orang yang mengaku khalifah itu, orang yang mengaku penguasa itu 2 pemerintah dalam waktu yang sama, maka itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Pemirsa Wesel TV yang dirahmati Allah SWT, Rasul jelas mengatakan, aufu, kalian tunaikan, kalian penuhi. Dan ini yang menjadi kewajiban. Kewajiban seorang ra'iyah, seorang rakyat atau masyarakat terhadap pemimpinnya adalah patuh. Mematuhi apa yang menjadi baiat mereka. Mematuhi apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap pemerintah dan penguasa itu selama mereka menjalankan apa yang ditetapkan Allah dan ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sayali umurakum rijalun. Sayali umurakum rijalun. Kata Rasulullah SAW, ada orang-orang, pemimpin-pemimpin yang akan mengurusi urusan kalian. Dan itu adalah banyak jumlahnya. Tetapi masalahnya adalah, kata Rasulullah SAW, yutfi'una sunnah wa yuhyuna al-bid'ah wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Kata Rasulullah SAW, tetapi mereka itu sayangnya adalah menghidupkan perkara yang bid'ah, mematikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengakhirkan salat dari waktu yang semestinya. Kemudian Rasul ditanya, madza naf'al in adrakana dzalik? Ya Rasul, bagaimana kalau kita mengalami alam dan masa itu? Kata Rasulullah SAW, la ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu tatanan, inilah satu aturan. Seorang rakyat, masyarakat, semua adalah wajib patuh kepada penguasa. Tetapi ketaatan mereka tidak mutlak. Selama mereka
berada di jalan Allah, selama mereka berada di atas ketaatan kepada Allah, selama mereka tidak membawa mereka kepada maksiat kepada Allah SWT dan sesat dan neraka, maka mereka adalah tentu ditaati. Tapi kalau mereka menjerumuskan, mereka membuat, mereka membimbing manusia menjadi maksiat kepada Allah, bahkan kufur, tidak ada lagi ketaatan terhadap mereka itu. Seperti yang Rasul katakan, la ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan bagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sesuatu yang harus kita camkan baik-baik. Berikutnya adalah, ternyata apa yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Jelas nyata bahwa Nabi sekalipun meninggal. Padahal Nabi itu adalah hamba, kekasih, dan pilihan Allah. Khalifah juga begitu. Meninggal diganti oleh khalifah berikutnya. Tidak ada penguasa yang akan abadi. Dia harus menyadari dia punya titik awal dan dia punya titik akhir. Ketika dia berawal dan berakhir, awal dan akhir, semua interval ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, jika orang tidak menyadari, maka dia begitu ambisius, begitu tamak, begitu rakus, begitu ingin, begitu mengidamkan, bahkan rela berkorban untuk mencapai kursi yang dia anggap empuk. Padahal kalau dia sadari, semua itu akan berakhir. Dan bukan saja berakhir, tetapi mutiara berikutnya adalah bahwa dia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah dia pikul di atas pundaknya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hal yang tidak boleh kita lupa. Hadis ini memberikan kepada kita bahwa setiap manusia, apakah dia rakyat, apakah dia penguasa, pasti akan berakhir, dan kekuasaan itu ada akhirnya. Dan akhir itu adalah pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang memang menjadi bagian dari sistem pemerintahan, dan itu adalah ada dalam Islam, namanya adalah baiat. Dan itu adalah tentu dengan baiat itu rakyat dan penguasa mempunyai suatu ikatan, hak dan kewajiban. Sebagai rakyat wajib taat. Sebagai rakyat berhak untuk diperbaiki, dibimbing menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat kemakmuran serta kesejahteraan. Penguasa, dia punya hak. Haknya adalah untuk dipatuhi dan ditaati. Tetapi kewajibannya, dia punya kewajiban untuk menjadikan rakyatnya menjadi maju, rakyatnya menjadi sejahtera, rakyatnya menjadi aman, tentram, damai, sentosa. Bahkan lebih prinsip dari itu, mereka senantiasa menjalankan apa yang menjadi kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, berikutnya adalah ada hal yang lain yang perlu untuk kita ambil dari hadis ini. Sahabat begitu mendengar bahwa Rasul adalah terakhir, lalu kemudian bagaimana kalau meninggal? Ketika terjadi sesuatu masalah, ketika ada problem yang tidak dipahami oleh para sahabat, serentak mereka bertanya, kaifa nasna? Apa yang harus kita perbuat ya Rasul? Jika khalifah itu tidak ada, jika nabi itu tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Dan pertanyaan ini adalah harus hidup di kalangan kita. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, bertanyalah. Dan itu adalah telah diperintahkan oleh Allah SWT. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian hendaknya bertanya kepada ahlu zikri jika kalian tidak tahu. Bertanyalah. Bertanya untuk faham, bertanya untuk mengerti, bertanya untuk bisa dengan benar menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah SWT, agar sholatnya benar, agar wudhunya benar, agar mendapat rezeki yang halal dan benar, bagaimana agar dia sampai kepada Allah, bagaimana dia istiqomah di atas jalan Allah. Jangan ragu, bertanyalah kepada para ulama. Sebagai penutup,
Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa betapapun tidak dengan jelas dalam hadis ini tercantum, tetapi terdapat bukti dalam sejarah, secara akli, secara nakli, bahwa ternyata semua pemimpin di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Qadhi yang ada pada masa Rasulullah SAW, semua adalah ternyata laki-laki. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, ketika mengatakan bahwa pemimpin itu adalah laki-laki, maka sebagai wanita bukan berarti dia bukan sebagai pemimpin. Wanita itu pemimpin, tetapi pemimpinnya adalah, kata Rasul, di rumah. Wanita itu pemimpinnya bagi para wanitanya, bukan menjadi pemimpin untuk semua umat manusia, di mana di sana ada laki-laki, ada tua, ada muda, ada yang bukan mahram, ada urusan yang susah, ada yang urusan yang pelik. Bukan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahu kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama, tidak ada diskriminasi. Yang ada adalah pembagian tugas dan peran. Allah sudah persiapkan sedemikian rupa sejak dia mulai dari gennya, dari zigotnya, dari embrionya, dari janinnya, calon laki-laki dengan calon perempuan berbeda. Karena apa? Begitu dia lahir ke dunia, juga akan mengalami masalah yang berbeda antara laki dan perempuan. Laki-laki tidak pernah merasakan haid, perempuan merasakan haid. Laki-laki tidak pernah merasakan hamil dan melahirkan. Wanita itu adalah hamil 9 bulan. Lalu kemudian bertaruhkan nyawanya untuk melahirkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT. Nabi Adam, nabi dan pemimpin, dia adalah laki-laki. Tadi dikatakan bahwa dari nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang memimpin Bani Israel, tidak ada nabi yang mereka adalah perempuan. Apakah dari masa yang disebut dengan Yahud, ataukah dari masa yang disebut dengan Nasara? Tidak ada dalam sejarah bahwa mereka adalah wanita. Berikutnya, pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada, bahkan dengan lisan. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ma aflaha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tidak akan beruntung suatu kaum yang mereka dipimpin oleh seorang wanita. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wahyu. Terserah antum sekalian. Apakah kita mau beriman pada Muhammad SAW atau mau mengikuti hawa nafsu? Wanita bukan untuk menjadi pemimpin. Wanita untuk menjadi orang yang dipimpin. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Bisa jadi ada perempuan yang beraninya lebih dari laki-laki. Bisa jadi ada wanita yang lebih pintar dan lebih pandai dari laki-laki. Tetapi dia adalah, bukan berarti kemudian ditiadakan dan kemudian dinafikan, tetapi dia dipersilahkan untuk memimpin kalangan kaum wanitanya. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, hadis ini memberikan inspirasi kepada kita. Sekaligus pelurusan, apalagi zaman kita sekarang, di mana ada yang disebut dengan emansipasi. Emansipasi itu adalah persamaan hak antara laki dan perempuan, dibenarkan jika sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Tetapi kalau tidak ada, bukan emansipasi namanya. Kita di dunia ini untuk berhamba pada Allah, bukan untuk membuat syariat baru. Ingat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Lalu kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu dipimpin oleh laki-laki. Laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Tidak boleh kita melawannya. Siapa yang melawan Allah dan Rasulnya,
maka apakah tidak membaca sejarah bahwa mereka yang lebih perkasa dari kita sekalipun Allah amblaskan ke dalam kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Wisral TV yang dirahmati Allah SWT. Inilah beberapa butiran yang semestinya kita bisa ambil, kita bisa sarikan, kita bisa renungkan, kita bisa hayati, lalu kita jadikan sebagai suatu sikap dalam hidup. Hadis bukan untuk sekedar lewat telinga kita. Begitu pula Al-Quran bukan sekedar lewat ke telinga kita. Tetapi Al-Quran dan hadis adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bayinati minal huda, dan juga dia adalah penjelas terhadap berbagai apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan berikutnya adalah wal furqan, pembeda mana orang yang beriman, mana orang yang kafir, mana orang yang patuh kepada Allah, mana orang yang maksiat pada Allah, mana orang yang berpasrah diri kepada Allah, mana orang yang membangkang. Pemirsa Wisral TV yang dirahmati Allah SWT, marilah kita termasuk orang yang mengimani hadis, mengimani Al-Quran, lalu mengungkap apa yang menjadi butirannya dan menjadikan dia sebagai sikap hidup dan pedoman hidup. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhir kelak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.